Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Dr. Mokhtar Naim, sosiolog, antropolog, budayawan kita yang kita banggakan, yang terkenal dengan buku masterpiece-nya, buku Merantau. Kesempatan ini akan diwawancari oleh Uda Dirwan Ahmad Darwis, jauh-jauh dari Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau adalah Deputi Presiden Minang Diaspora Network Global, Jaringan Perantau Minang Sedunia. Baiklah, kita akan diskusi mengenai sejarah dan budaya Minang serta tradisi merantau orang Minang. Silakan Uda Dirwan. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada para pemirsa kita di diaspora Minangkabau dunia. Pada kesempatan ini ini kesempatan langka dengan orang tua kita, Pak Mokhtar Naim. Yang pertama saya ingin mengucapkan alhamdulillah karena beliau baru saja sembuh dari sakit yang beberapa waktu yang lalu kita tahu beliau masuk rumah sakit, dan alhamdulillah saat ini senang hati saya melihat kondisi beliau. Nah, yang kedua, bincang-bincang ini akan kita lakukan di dalam bahasa Minangkabau. Jadi kalau ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang kurang paham, nah ini sebagai media pembelajaran sekali. Jadi bisa bertanya kepada orang tuanya apa artinya, apa isi wawancaranya ini. Mungkin dengan cara begini kita juga memasyarakatkan kembali bahasa Minangkabau di dalam melalui jaringan masyarakat Minangkabau global dunia. Baik Pak, sesuai dengan pesan CEO internasional Minangkabau Network, Adinda Purma. Jadi apa akan terkenal dengan buku Merantau. Jadi apa kira-kira nilai-nilai positif dari penelitian apa kemudian di dalam realita ya, dan kemudian peranan yang dimainkan oleh para perantau itu di mana saja terhadap Minangkabau. Langsung aja Pak. pokok persoalan. Ya. Bayangkan andai kata orang Minang tidak mengenal budaya merantau, seperti kebanyakan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Ya, mereka akan tetap bertahan di daerah masing-masing. Ataupun kalau mereka dikirim keluar, itu lebih sebagai tenaga kerja. Ya. Ya, seperti yang juga berlaku dengan orang Jawa. Orang Jawa ada di mana-mana. Seluruh daerah di Indonesia ini ada orang Jawa. Tapi adanya itu bukan karena kemauannya, bukan karena keinginannya, karena dia dibawa sebagai tenaga kerja. Oke. Sehingga bertemulah dua sistem kebudayaan yang berkembang di seluruh Indonesia. Satu yang secara sederhana kita namakan dengan masyarakat yang berpola M dan Melayu, dan masyarakat yang berpola J. Nah, kedua-dua masyarakat inilah yang menonjol bukan hanya sejak masa kemerdekaan, tapi sejak masa terbentuknya daerah-daerah yang bernama Nusantara itu. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini. Dua sistem yang boleh katakan kontras, pertentangan antara satu sama lain. M yang kecenderungannya selalu ingin bekerja sama, selalu mencari persamaan-persamaan di antara sama mereka, sehingga tidak ada yang
tidak bisa dikerjakan secara bersama. Tapi C dikendalikan oleh sistem budaya mereka yang sifatnya bukan demokratis, horizontal, vertikal, tapi vertikal dari atas ke bawah. Sehingga yang memimpin Indonesia ini di mana-mana, terutama sejak kemerdekaan ini, adalah orang Jawa. Sampai-sampai dengan bukan hanya jadi bupati, jadi wali kota, sampai dengan kepala desa pun banyak-banyak juga orang Jawa. Karena sistemnya itu memang itu sistem di Jawa yang diterapkan untuk Indonesia. Nah ini masalah kita nih, ya, NKRI yang kita ciptakan bersama. Pada dasarnya, prinsip itu adalah apa istilahnya yang pakai ini, bukan demokratis tapi yang sebaliknya tadi. Otokrasi. Demokrasi. Otokrasi. Demokrasi dan otokrasi. Ya, ya. Nah inilah masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena dia juga merembet kemana-mana. Merembet ke ekonomi, merembet ke pendidikan, merembet ke hukum, ke segala macam. Jadi itu kan dari sudut pandang global, Pak. Artinya lebih makro saja Indonesia. Lalu kembali ke konsep merantau orang Minangkabau. Kalau tadi dari merantau orang Jawa lebih banyak mereka dibawa dulu. Tapi ada suku lain misalnya Bugis yang juga terkenal dengan budaya merantau. Ya. Apa perbedaan Bugis merantau dengan Minang merantau dari perspektif Ya. sosiologi? Bedanya terutama adalah pada pilihan lokasi. Pilihan lokasi. Orang Bugis kalau mereka merantau, mereka cari itu adalah tanah tepi, pulau, pantai, tempat mereka bisa melanjutkan usaha perkapalan, perikanan, dan perkebunan yang ada kaitannya dengan. Kalau Minang? Nah kalau Minang, Perdagangan. ini tidak ada orang Minang yang pergi mencari daerah rantau itu ke tepian, ke tepian pantai, dan terus selalu yang ditemukan itu hanya kalau bukan Pasar. tapi Makassar Bugis adalah Banjar. Banjar. Jadi kalau kita lihat sepanjang pantai timur Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung itu pada dasarnya yang namanya orang tanah tepi, orang pesisir itu walaupun sama-sama Melayunya, tapi Melayu pantai, Melayu laut, Melayu pesisir. Artinya kalau orang Bugis sesuai dengan falsafah atau terkenal dengan pelaut, barangkali itu yang membuat mereka itu mencari tanah-tanah yang di tempat pemukiman di pantai. Ya. Kalau orang Minang lebih kepada perdagangan. Pedagang. Ya. Itu yang paling yang kali Yang membedakan ya. Dan orang Bugis Makassar itu juga kalau soal keahliannya dalam kelautan itu yang sudah kita tahu sampai ke Afrika, Afrika Selatan, ke mana-mana itu ada orang Bugis di sana. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Sebagai seorang sosiolog,
Kalau dulu konsep merantau itu mungkin ada ciri-ciri khas tertentu. Kemudian dengan perubahan sosial, media sosial yang berkembang, sehingga merantau itu rasanya tidak terlalu jauh untuk dulu. Setiap saat kita bisa bertatap muka dengan yang ada di belahan dunia lain. Bapak melihat konsep merantau kini berbanding dengan dulu. Perubahan antara yang dulu dengan yang sekarang, terutama karena faktor pendidikan. Dahulu orang Minang merantau bukan untuk mencari pendidikan. Dengan pendidikan SD, SMP saja sudah cukup. Ya, berapapun tinggi atau rendahnya pendidikan, mereka harus merantau. Dan itu kewajiban. Dan dia akan dianggap orang yang omok, tidak pandai yang ngapa-ngapain kalau tidak pergi merantau. Jadi sudah bagian yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial mereka itu. Itu yang dengan dasar Karatau Madang di Hulu itu? Ya. Nah, tapi sekarang faktor pendidikan jauh lebih menentukan dan menonjol. Anak-anak kita pergi kemana-mana, terutama adalah untuk mencari sekolah. Ya, walaupun tinggal orang tuanya masih di Sumatera Barat, tapi anak-anaknya itu kalau sudah lewat SMA, yang terpikirkan itu adalah Gajah Mada, ITB, UN, segala macam sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Itu ketika Jawa baru masih lingkaran pertama. Tapi sekarang sudah melebar lagi. Itu dari hanya Jawa, sekarang juga anak-anak Minang ini juga sudah berpikir ke Singapura, ke Malaysia, Amerika, ke Italia, ke Eropa, ke Australia, mana-mana. di pendidikan Jadi ya. dalam konteks Pendidikan ya. pendidikan. Baiklah, kita lanjutkan ke part kedua setelah iklan berikut ini.